Nah, di pertengahan tahun ini kita kembali melihat tentang tema tahunan kita yaitu Closer, saudara. Bagaimana adalah kerinduan Tuhan untuk kita itu bisa semakin dekat kepada Tuhan dari hari ke hari. Itu adalah sebuah kerinduan Tuhan bagi kita. Bahwa Tuhan mau kita itu semakin hari semakin dekat dengan Dia. Nah, kita perlu belajar ini, saudara. Di sepanjang bulan ini kita bakal belajar tentang nilai daripada gereja kita, value daripada gereja kita. Karena sesungguhnya untuk bisa terus melangkah secara konsisten, kita itu bisa dekat terus dengan Tuhan, itu dibutuhkan nilai-nilai atau value harus kita pegang bersama-sama. Di gereja kita, value itu disebut dengan good friends do good. Yaitu good friends, yaitu kita, gereja kita itu melakukan good. Apa itu good? Ada 4 hal. Yang pertama, J-nya tentu saja adalah generous, murah hati. O-nya adalah one, betapa pentingnya kesatuan bagi Tuhan, bagi kita. Bagaimana kita harus, ketiga, obey, patuh pada perintah Tuhan, belajar terus untuk semakin patuh pada perintah Tuhan. Dan ketiga itu D, deeper, bagaimana kita bisa semakin dalam dengan Tuhan kita, saudara. Nah, hari ini, di minggu pertama ini, kita bakal melihat khusus kepada soal generosity, atau kemurahan hati. Dan mengapa nilai ini, generosity, kemurahan, adalah nilai yang pertama yang kita punya, karena kita perlu sangat sadar satu hal, saudara. Bahwa kekristenan itu bukan cuma sebuah agama. Kekristenan adalah sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan yang sangat menarik dalam hubungan seseorang adalah waktu seseorang menjalin hubungan yang erat dengan seseorang, itu biasanya orang-orang di sekitarnya bakal bisa melihat bahwa, kok dua orang yang semakin dekat ini, itu tambah lama tambah mirip ya. Pernah nggak saudara perhatikan ada orang yang mungkin baru pacaran, habis itu mungkin married, lalu mereka kelihatan tambah lama tambah mirip. Entah kelakuannya, entah mungkin sifatnya, atau bahkan mungkin cara ketawanya, atau kesukaannya, atau bahkan ada yang bilang, kok muka kamu sejak married tambah mirip ya. Saudara pernah perhatikan hal begitu? Betul? Dan itu yang biasanya terjadi waktu seseorang semakin dekat dengan seseorang, biasanya mereka bakal tambah lama tambah mirip. Dan itulah juga yang harusnya terjadi dengan kita. Kalau kita berkata kita semakin dekat dengan Tuhan, kita bakal juga semakin mirip dengan Tuhan kita. Amin. Kita harusnya bakal semakin menyerupai Tuhan kita. Dan itulah yang namanya kekristenan, saudara. Kekristenan bukan sekedar kita punya agama di KTP. Kekristenan bukan cuma sekedar bahwa kita perlu datang ke hari Minggu supaya kita dapatkan kedamaian. Setelah Senin sampai Sabtu, kita merasakan tidak damai, penuh kekacauan, lalu di hari Minggu, kita duduk di tempat ini, berkata, aku butuh damai. Kekristenan bukan cuma sekedar soal itu, saudara. Tujuan dari menjadi Kristen adalah agar kita menjadi semakin mirip dengan Tuhan. Apa yang Yesus suka, kita bakal sukai juga. Apa yang Yesus, Tuhan kita, tidak suka atau benci, kita bakal benci juga. Dan kita bakal menjauhi dia. Dan saudara perlu tahu, hal apakah yang kalau kita lakukan akan membuat kita semakin mirip dengan Tuhan? Hal apa, saudara? Hal apa coba? Hal apa yang kalau kita lakukan, kita bakal semakin mirip dengan Tuhan kita? Memberi, betul. Kita sering ngomongin ini. Yaitu waktu bahwa kita itu menjadi paling mirip dengan Tuhan, waktu kita suka memberi. Ngomong dulu kanan kiri, katakan suka memberi. Bukankah betul? Kita itu punya Tuhan yang sangat suka memberi. Dikatakan itu dia sangat murah hati. Murah hati itu generousnya itu luar biasa. Dia bahkan memberikan pada kita anaknya yang tunggal supaya kita itu selamat. Betul nggak? Nggak ada yang Tuhan tahan-tahan daripada kita. Dia dikatakan memberi dengan melimpah. Sampai maksimal dia berikan buat kita. Karena dia mengasihi kita sebesar itu, saudara. Betul? Dan ini yang terjadi. Nilai-nilai ini, kalau Tuhan kita itu suka memberi, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang menyerupai Tuhan, yang artinya kita juga menjadi orang-orang yang suka memberi, suka mengasihi, suka menolong. Tapi mungkin kita menjadi bertanya-tanya begini, kalau saya melakukan itu, kalau saya mengcopy Tuhan seperti itu, kalau saya meniru Tuhan tentang murah hatinya, suka memberinya,
itu bakal memberatkan saya nggak ya? Itu bakal menyakiti saya nggak ya? Itu bakal merugikan saya nggak ya? Dan karena itu, untuk menguatkan kita, saya ngajak saudara buka firman Tuhan di 2 Korintus pasal 9, ayat 8 sampai 12. Soal boleh buka di handphone saudara, 2 Korintus pasal 9, ayat 8 sampai 12. 2 Korintus pasal 9, ayat 8 sampai 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Ketemu? Yang nggak bisa boleh silakan menyimak. Kita bakal baca ini bersama-sama. Kita bakal dari ayat 8 kita baca bersama-sama sampai 12, 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti yang tertulis, yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi ini melimpahkan syukur kepada Allah, saudara. Nah, ini sebuah ayat yang menarik, saudara. Itu kalau kita perhatikan dan kita bakal pelajari satu-satu, firman Tuhan yang barusan kita baca, itu memberitahu kepada kita untuk mau konsisten dalam hal bermurah hati dan suka memberi. Terlebih, itu tidak bakal memberatkan kita karena apa? Karena Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan untuk memberi dan berbagi. Kita semua yakin bahwa Allah kita itu baik. Betul? Betul? Allah kita itu baik, betul? Dan karena itu kita bisa percaya begini, kalau Allah itu baik, dia tidak bakal memberikan kepada kita sebuah perintah yang menyusahkan kita, yang memberatkan kita. Amin? Tuhan itu baik, kita bisa percaya dengan tenang bahwa semua perintah Tuhan itu adalah pasti untuk kebaikan kita. Dan bahkan Tuhan tidak akan memberikan kepada kita perintah tanpa memberi kepada kita kemampuan dan penyertaannya untuk melakukannya. Termasuk waktu kita belajar tentang ini. Ayo, taulah bermurah hati. Taulah, sadarlah suka memberi dan berbagi. Kalau kita percaya Tuhan itu baik, dengan tenang kita bisa percaya bahwa perintah ini adalah perintah yang tidak akan memberatkan kita. Karena kalau tadi kita baca ayat 8 dikatakan Tuhan memberi kepada kita itu tidak pernah sekedar cukup, tapi selalu berkelebihan. Betul nggak? Betul? Coba baca lagi sekali lagi ayat 8, Bu. Baca sekali lagi keras-keras. Dan kalau sanggup berimbang segala kasih kepadamu supaya bisa berkecukupan dan segala sesuatu dan firman Tuhan berkata apa? Tuhan firman berkata bahwa aku berikan pada kamu lebih daripada sekedar cukup. Aku beri kepada kamu berkelebihan. Supaya apa? Supaya kita itu mampu untuk bermurah hati seperti yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Betul nggak? Kalau Tuhan beri kepada kita memang kurang, atau sekedar cukup, lalu Tuhan suruh kita bagi kepada orang lain, wajar kita mengeluh, wajar kita merasa berat, wajar kita merasa susah, tetapi Tuhan tidak memberikan pada kita selalu cuma sekedar cukup atau bahkan kurang. Firman Tuhan memberitahu kepada kita begini, aku memberi kepada kamu selalu berkelebihan. Amin? Amin nggak? Lalu pertanyaannya begini, kalau firman Tuhan ini benar, mengapa ada banyak orang Kristen, ada banyak di antara kita yang merasa kurang nggak bisa berbagi? Mengapa ada banyak di antara kita yang merasa kita nggak punya kelebihan, kelimpahan seperti orang lain? Apakah firman Tuhan ini keliru? Apakah Tuhan gagal menepati janjinya?
Atau ada sesuatu yang lain yang kita harus pegang dalam kehidupan kita. Dan itu membuat saya ingat dengan perkataan satu hamba Tuhan, saudara, namanya Jose Carroll. Dia pernah ngomong begini, bahwa kita tidak bakal pernah meninggalkan desa kekurangan menuju kota kelimpahan tanpa melewati jembatan cukup. Saya lagi baca baik-baik. Saya coba gambar buat saudara-saudara. Saya gambar pakai komputer, nggak pakai tangan. Kalau pakai tangan, saudara bisa lempari saya semua hari ini. Ya, yang tahu saya mengerti maksud saya. Situ dikatakan begini, kita tidak bakal pernah meninggalkan desa kekurangan menuju kota kelimpahan tanpa melewati jembatan cukup. Kita bisa percaya begini, ayat 8 ini nggak salah. Ayat 8 ini nggak keliru, bukan Tuhan gagal menepati janjinya, bukan. Tapi seringkali orang Kristen berpikir dia bakal punya kelimpahan dengan cara punya mujizat. Wah, Tuhan, kasih aku mujizat supaya aku melimpah. Tuhan tolong aku dengan segera supaya aku tuh punya kelimpahan. Tapi, bukan itu tidak pernah terjadi, saudara. Seringkali juga terjadi. Tetapi kebanyakan dalam kehidupan kita itu punya kelimpahan karena kita punya hikmat, bukan mujizat. Ngomong kanan kiri lagi, hikmat bukan mujizat. Karena dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan kasih kita iman, betul. Tetapi selain iman, Tuhan juga kasih kita hikmat, betul nggak? Ya kan? Dan karena itu, waktu disuruh berdoa sepanjang waktu lagi nyetir mobil, kita nggak berdoa dengan tutup mata. Walaupun punya iman, Tuhan bakal jaga kita. Amin? Kita nggak bakal berkata, oh, karena aku punya hikman bahwa Tuhan bakal melimpahkan kepada saya setiap hari berkat yang baru, lalu setiap hari kita boros-boros dengan duit kita. Enggak, saudara. Tuhan berikan pada kita iman dan hikmat, dan seringkali yang kita kurang. Dan karena itu firman Tuhan berkata, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Karena apa? Seringkali yang kita punya kurang itu adalah hikmat, bukan mujizat. Karena kalau mujizat, saudara, sesungguhnya setiap hari itu kita ngalamin mujizat loh, saudara. Setiap pagi kita bangun, lalu merasakan jantung kita ini masih berdenyut, itu mujizat loh, saudara. Tuhan bisa jelaskan nggak mengapa masih bergetar? Apakah pagi, terus nanti ada pencet tombol di sini, lalu dia hidup, tek? Enggak kan? Betul? Ada mujizat, setiap hari kita masih bisa bangun, walaupun kemarin mungkin stres, mungkin kita lelah, mungkin kita sedang punya banyak beban, lalu kita bangun lagi, tarik nafas lagi. Itu mujizat. Namun, bicara soal kelimpahan, bicara soal bahwa Tuhan pasti berikan pada kita itu kelimpahan, bukan cuma sekedar cukup. Seringkali kita kekurangan hikmat untuk bisa mengatur diri kita punya cukup, dan sesungguhnya, sekali lagi, kita tidak bakal pernah merasa melimpah sebelum kita belajar apa itu rasa cukup. Amin? Amin? Ini yang penting. Ini yang penting. Kalau kita punya hikmat, kita nggak punya kekurangan, kita merasa cukup, lalu akhirnya kita punya kelimpahan, maka waktu Tuhan berikan pada kita perintah, ayo, tahu memberi, tahu berbagi, tahu mengasihi, itu tidak bakal pernah menjadi beban buat kita. Amin? Amin? Yang kedua juga, saudara, adalah bicara soal kita perlu sadar sesungguhnya bahwa tidak semuanya adalah untuk kita nikmati sendiri. Ayat 10, saudara perhatikan di handphone saudara. Dikatakan apa? Tuhan itu selalu memberi kepada kita dua jenis pemberian. Yang pertama adalah roti, dan kedua apa? Benih. Betul? Tuhan berkata, setiap kali aku berkatin kamu, selalu dua jenis pemberian.
Yang pertama ada roti untuk dimakan, yang artinya adalah untuk kita makan sendiri, itu untuk kebutuhan kita. Dan yang kedua, ada benih untuk diapain? Ditabur, bukan dimakan. Betul nggak? Ada roti yang untuk dimakan, itu bicara untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah apa? Ada benih, bukan untuk dimakan, tapi untuk ditabur. Apa artinya untuk ditabur? Itu artinya untuk dibagikan, untuk diberikan, untuk disebarkan. Karena memang kita perlu sadar, tidak semua hal yang kita terima di tangan kita adalah untuk diri kita sendiri. Saya kasih saudara sebuah ilustrasi dari satu hamba Tuhan lagi, namanya Juan Mogi, saudara. Dia pernah berkata demikian, bayangkan terima berkat Tuhan itu seperti cara kita menikmati jeruk, dia ngomong. Bagus sekali ilustrasinya. Waktu kita nikmati jeruk, jeruknya kita kupas dulu, betul, baru dimakan ya, betul Kang ya. Jeruknya kita makan, setelah dikupas, betul. Tapi bijinya kita makan nggak? Apa yang terjadi waktu saudara makan bijinya? Bijinya pahit atau manis? Pahit, betul nggak? Tuhan, dia punya hikmat begini. Dia berkata, kalau kamu makan jeruk, ya jeruknya dimakan, lalu jangan tamak, jangan serakah. Bijinya, ya jangan dimakan juga. Kalau kita paksa makan juga, ya hidup kita bakal jadi pahit kalau kamu serakah. Amin? Amin? Seringkali saudara, waktu kita tamak, kita makan baik roti yang Tuhan kasih, benih harusnya kita bagi, kita makan juga. Akibatnya kita jadi sakit. Waktu kita nggak dewasa, kita berpikir egois, kita mementingkan diri sendiri, kita nggak mau berbagi. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya sekali lagi, kita jadinya tidak sehat. Padahal ada tujuan juga mengapa Tuhan berikan pada kita bukan cuma roti, tapi juga benih. Karena apa? Semua sekali lagi itu juga untuk kebaikan kita. Karena kalau kita tahu berbagi, pada akhirnya kalau kita tahu berbagi, sesungguhnya kita bakal punya lebih banyak dibanding waktu kita nggak mau berbagi. Saya kasih saudara satu contoh lagi. Contohnya, misalnya, Hangga punya 100 benih. Oke. Lalu contohnya, misalnya, Ko Erik punya 100 benih. Sama-sama punya 100 benih hari ini, detik ini. Lalu Hangga punya 100 benih, dia nggak mau bagi. Contoh, dia pegang 100 benih hari ini. Oke. Dan hari ini Ko Erik punya 100 benih, dia mau berbagi 40 benih, dia bagi kepada orang lain. Dia tanam, dia tabur. Kalau kita ngomong hari ini, siapa yang punya lebih banyak? Setelah Ko Erik bagi? Enggak, dia punya banyak. Kesannya hari ini, betul? Ko Erik tampaknya rugi. Dia punya cuma 60 sekarang. Karena dia berbagi 40, dia mau tanam, dia mau tabur, betul? Tapi kalau saudara pikir jangka panjang, berapa bulan lagi? Tahun-tahun ke depan. Kita ngomong ini benih jeruk deh, balik ke jeruk. Kalau dia nggak mau tabur, dia nggak mau tuai, 2 tahun lagi, Hangga bakal punya apa? Tetap 100, betul nggak? Betul? Dan Ko Erik bakal punya berapa? 40 benih, 1 benih, 40 benih, anggaplah semua ditanam, semua berhasil, punya 40 apa? Pohon, betul nggak? Pohon jeruk, kita contohnya. Setiap pohon jeruk menghasilkan berapa jeruk? Banyak lah kita bilang. Lalu dalam waktu 2 tahun ke depan, siapa yang punya lebih banyak? Mengapa? Karena tahu untuk berbagi. Saudara perlu tahu, sekali lagi, mengapa? Ini sebuah poin yang sangat bagus, saudara. Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk tahu berbagi atau memberi? Karena Tuhan mau adalah keuntungannya buat kita. Amin. Karena kalau kita tabur, kita tanam, suatu saat kita bakal menuai. Amin. Saudara perlu tahu, ini tidak sekedar kesannya siapa yang punya lebih banyak, siapa yang lebih berhasil atau lebih sukses. Tapi sesungguhnya ini bicara soal bagaimana satu orang anak Tuhan, kalau dia tahu untuk berbagi, tahu untuk memberi, dia bakal menjadi semakin mirip dengan Tuhan
yang tahu mengasihi dengan melimpah. Betul? Betul? Dan karena itulah sekali lagi Tuhan berikan pada kita kemampuan itu, dan kita perlu sadar. Seperti dia katakan ayat 11, ngomong begini. Kamu bakal diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Dalam firman Allah yang hidup, ngomong begini. Allah akan memberi banyak kepada kita, supaya saudara pun dapat memberi banyak pula. Artinya, walaupun dunia mengajar kepada kita bahwa hanya orang yang sudah kaya bakal tambah kaya, tapi Tuhan mengajar kepada kita, Tuhan bisa membuat orang yang tahu bermurah hati itu diperkaya juga di dalam Tuhan. Amin. Jadi seringkali begini saudara-saudara, jangan pikir, oh saya bakal berbagi, saya bakal memberi. Tunggu, kalau saya sudah punya banyak. Nanti, bahasa Palembangnya apa? Kage. Tuh, belajar Septian. Kage, itu kata kunci di Palembang. Ya. Nanti kage. No, Tuhan bilang, lakukan sekarang. Karena memberi bukan bicara soal nanti atau kage. Itu kita lakukan sekarang. Supaya apa? Supaya justru pada waktunya nanti, saudara bisa diperkaya. Untuk apa saudara bisa diperkaya? Supaya bahkan saudara bisa memberi lebih banyak lagi. Dan waktu itu terjadi. Seringkali saya doain orang. Doain ya, nanti kamu suatu saat bisa perpuluhan, 2 juta sebulan. Jawabannya apa? Amin kok. Karena apa? Kalau 200 juta berarti dia punya penghasilan berapa? 2 M. Ya kan? Tapi kalau dibilang, oke kok, kage ya kok ya? Kage ya? Ya. Tapi sekali lagi, Tuhan, ini kita belajar dari hal yang paling kecil. Dan waktu kita udah terbiasa dengan yang kecil, kita bakal terbiasa dengan hal yang besar. Sama kayak contohnya, Kotedi ini. Mungkin Kotedi lah yang di sini yang paling suka angkat beban, betul? Macam-macam beban, beban barbel, beban rumah tangga, beban cicilan, beban tagihan, betul ya? Tapi beban di fitness itu dimulai dari yang kecil, betul? Kalau saya ini yang nggak pernah fitness, lalu saya masuk ke tempat fitness, lalu saya langsung tiba-tiba angkat beban 100 kilo, apa yang bakal terjadi? Saya nggak bakal terangkat, betul nggak? Kalau masih maksa lagi, bakal viral saya. Mati dengan cepat, betul? Karena nggak sanggup. Tapi itu bisa terjadi kalau dimulai dengan yang bebannya ringan dulu. Saudara setuju? Setuju? Dan karena itu, jangan pikir nanti bakal diperkaya. Mulai daripada sekarang. Setiap kali kita mendapatkan berkat Tuhan di tangan kita, sadari ada bagian yang harus kita syukuri, kita pergunakan untuk kita, dan ada bagian setiap kali kita terima berkat Tuhan, mana yang merupakan roti, mana yang merupakan benih. Setiap kali berkat Tuhan sampai di tangan saudara, jangan nikmati semuanya sendiri, sadar bahwa mungkin ada yang Tuhan sampaikan pada tanganmu, supaya lewat tanganmu, saudara menjadi partner Tuhan untuk memberikan kelegaan dari Tuhan kepada seseorang. Ada Tuhan yang sampaikan pada tanganmu, supaya saudara menjadi jawaban doa dari Tuhan bagi seseorang lewat tanganmu. Dan itu dimulai dari kapan? Dari sejak setiap kita bisa bernafas. Amin? Yang terakhir saudara, ini yang paling penting, yaitu kemurahan hati kita, itu dapat menunjukkan jalan kepada Tuhan. Saat kita menjadi peniru-peniru Tuhan, dan karena Tuhan adalah kebenaran, maka kita bakal menjadi semakin mirip
dengan Tuhan yang adalah kebenaran. Kita bakal dipanggil dengan sebutan orang-orang benar karena mengikuti Tuhan yang benar. Betul? Dan pagi ini saya mau kasih saudara PR. Nanti malam atau nanti siang sambil nunggu makanan datang di restoran, saudara buka Alkitab, baca Mazmur 112. Cuma 10 ayat, saudara. Jangan takut, ayatnya nggak sampai 100. Cuma 10 ayat, pendek. Saudara perhatikan Mazmur 112. Bisa nanti malam, bisa nanti sore, bisa nanti siang. Saudara buka Mazmur 112. Di dalam Mazmur 112, saudara bakal temukan ciri utama dari seorang yang benar menurut Mazmur 112 adalah bukan sekedar, saudara perlu tahu, bukan sekedar orang benar itu rajin baca firman Tuhan. Bukan sekedar orang benar itu hidupnya diberkati sampai anak cucu. Saudara bakal temukan tentang itu. Hidup orang benar itu bukan sekedar punya harta, kekayaan, dan kebajikan. Saudara bakal temukan dalam Mazmur 112, hidup orang benar, kalau hidupnya lagi gelap, sebentar lagi bakal terbit terang. Bukan juga sekedar bahwa hatinya penuh kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi saudara bakal menemukan di situ, di ayat 9. Saudara perlu tahu dulu, mengapa tiba-tiba jadi Mazmur 112? Tiba-tiba kita ngompat nih, kenapa ke Mazmur 112? Saudara perlu tahu. Kalau dalam 209 tadi yang kita baca, ada tulisannya kan, seperti ada tertulis, yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada semua orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Seperti ada tertulis. Tertulisnya di mana? Saudara perlu tahu. Tertulisnya dalam Mazmur 112 ayat 9 juga. Sudah dikatakan, artinya begini, hidup orang benar adalah orang yang suka membagi-bagikan, memberi kepada yang membutuhkan, suka memberi pinjaman dan belas kasihan. Bakal diingat orang karena kasihnya, bukan karena kekayaannya. Karena sekali lagi, ciri orang benar adalah bukan bagaimana hidupnya dapat membuat orang terkagum-kagum dengan kepintarannya, atau dengan kekayaannya, atau dengan pasangannya yang ganteng atau cantik. Tetapi ciri utamanya adalah bagaimana hidupnya bakal membagikan ucapan syukur kepada Tuhan karena perbuatannya yang penuh kemurahan hati. Itu ciri hidup orang benar yang Tuhan mau. Saudara perlu tahu satu hal, percuma saudara hafal 66 kitab dalam Alkitab. Walaupun cuma judulnya saudara hafal. Percuma. Kalau hidup kita tidak penuh kasih. Amin. Percuma kita tuh pintar bahasa roh. Contohnya, kalau kita ucapan kita itu maki-maki orang setiap hari. Percuma. Percuma saudara pintar, saudara bisa sukses, saudara dikagumi orang. Tapi hidup kita gak pernah jadi berkat buat orang lain. Ayat 12 mengatakan demikian, ada pelayanan kasih yang perlu kita lakukan. Apa itu pelayanan kasih? Bukan sekedar melakukan bantuan sosial kepada orang yang butuh. Tapi pelayanan kasih yang kita perlu lakukan adalah kita membagikan kasih Tuhan kepada setiap orang yang berada dalam jangkauan kita. Membagikan kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada dalam jangkauan kita. Karena itu saudara, sekali lagi, kita perlu melakukannya. Bentuk paling nyatanya adalah kita itu tahu bermurah hati. Bermurah hati kepada siapa? Kepada gereja Tuhan, pelayanan Tuhan. Itu salah satunya. Mengapa saudara mau melakukannya? Karena ini yang Tuhan harapkan terjadi. Ini penutupnya. Ini yang Tuhan harapkan terjadi. Kita diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur. Lalu karena kita bersyukur, kita memberi kepada Tuhan persembahan, perpuluhan atau ucapan syukur kita beri kepada Tuhan. Dan lewat persembahan itu, ayat 12 dikatakan, bukan cuma kebutuhan orang-orang kudus cukup, tetapi bakal ada orang-orang yang menikmati pelayanan kasih.
kasih Tuhan diberitakan, kebutuhan orang-orang dicukupi, dan waktu saudara bersyukur, memampukan akhirnya orang lain juga bersyukur, karena mereka disentuh Tuhan lewat pelayanan kasih yang saudara lakukan. Amin. Itu alasannya. Jangan cuman kita aja yang bersyukur. Kita sudah dimampukan Tuhan untuk bersyukur, untuk memberi. Dan pemberian itu diberikan supaya orang lain pada akhirnya juga diberkati, dan mereka juga bisa hidup dengan penuh syukur dan mengenal Tuhan dan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami. Roh Kudus, tuntunlah kami. Supaya hati kami terus punya kepekaan, kelembutan hati, untuk sadar bahwa mari menikmati berkat Tuhan. Dan mari juga membagikan berkat Tuhan. Biarlah kami semua mau belajar dengan lembut hati, untuk tahu memberi, untuk tahu berbagi kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang kami kasihi. Supaya apa? Supaya mereka melihat kasih Tuhan ada pada kami. Supaya orang-orang mau mengenal kasih yang kami punya itu, yaitu pribadi Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu bahwa setiap orang yang mengenal kami, dimanapun kami berada, di rumah, di lingkungan, di tempat kerja, dimanapun, mereka bakal bertanya-tanya tentang kami yang mengasihi dengan nyata. Mereka bakal bertanya-tanya tentang kasih itu. Dan mereka mau tergerak untuk mengenal kasih itu secara pribadi. Tuhan, tolong kami Tuhan. Biarlah hati kami terus tergerak dalam kemurahan hati. Sehingga kami semakin serupa dengan Tuhan yang penuh kasih juga. Ini kami, Tuhan tolonglah kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Tentunya saya berdoa sama kita katakan, amin.